Oke, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Saya ulang lagi ya. Eh, ini saya akan jelasin petunjuk untuk mengerjakan soal UTS, maaf, UAS ya. Ini ada penjelasan pertama. Pilihlah isu atau tema pemberitaan di media massa dengan melakukan clipping online. Clipping online gini, misalnya kamu sudah memilih satu isu. Isu itu sekarang gini, apakah politik, apakah apa, yang penting intinya gini, memang banyaknya berita politik, tapi intinya pada saat pemberitaan itu, kalian sudah harus bisa melihat dampak opini publik yang tercipta. Gitu. Bagaimana opini publik tercipta? Bisa di-searching dari media sosial juga, apakah jadi pembicaraan, apakah ada turunan yang jadi talk show, ataukah berita itu diulang-ulang, terus apakah ada tokoh-tokoh lain yang mengomentari, baik di medsos atau YouTube, itu untuk validasi saja. Tapi biasanya karena ini adalah media, beritanya memang yang harus kita ambil pertama dari media dulu ya, media massa, media online ya, maksudnya media-media apa namanya umumnya yang apakah online, kalau memang ada yang apa namanya koran juga kalau memang ada silakan, tapi jarang banget koran kan. Nah itu tuh yang pertama. Jadi pilih aja isu misalnya mengenai contoh kayak kemarin tuh Giring ya, Giring membuat pidato di depan presiden misalnya. Nah kamu harus cari berita-berita yang sama di media lain yang isunya itu juga. Nah, kamu clipping, kamu kumpulin, ya, mungkin kamu screenshot atau kamu kopas ya, copy di Word, dikumpulin, judulnya macam-macam. Ya, serah aja, mau 5 kayak apa 10, ya sebanyak yang kamu pengen lakukan ya itu berarti sebanyak yang kamu ingin validasi. Nah, itu tuh langkah pertama. Ini kamu kamu sudah saya ajarin kayak lagi meneliti aja nih, lagi meneliti di apa kayak framing gitu. Nah, yang selanjutnya dalam menjawab ketiga pertanyaan bisa menggunakan satu isu bila berdasarkan pengamatan yang Anda memang ada kaitan dengan ketiga analisis ya. Jadi memang kalau satu isu itu bisa dipecah menjadi agenda setting, framing dan priming ya nggak apa-apa. Kamu akan bisa ngelihat dari satu isu itu apakah ada agenda setting di situ. Apakah ada framingnya, bagaimana membingkainya, apakah agenda setting itu bisa agenda publik, apakah agenda media, siapa yang menciptakan kayak contoh Giring. Giring itu sebenarnya agenda individu atau agenda kelompok atau agenda media. Karena isunya yang buat siapa? Kan gitu. Kalau media yang murni berarti media meliput. Tapi kalau ada orang yang menciptakan isu terus diliput media berarti ada agenda dari apa individu dulu gitu kan. Nah, kamu lihat di situ. Makanya sekarang rujukannya di buku aja dulu ya. Poin-poin dari agenda setting apa sih? Nah, coba terapkan dalam menganalisis satu isu yang kamu pilih. Nah, priming apa? Priming berarti kan ada dampak-dampak orang yang terkena. Apakah orang itu tokoh atau siapa? Ya itu bisa jadi apakah ada reaksi dari masyarakat dan dalam pemberitaan juga. Atau mungkin kamu melakukan suatu analisis sendiri, silakan. Ya. Nah, alternatif lainnya adalah kalau kamu boleh juga saya tahu itu isunya berbeda-beda. Misalnya satu isu ini kok kayaknya nggak ada agenda settingnya. Oh, saya mau ngambil isu yang lain. Silakan aja. Yang jelas setiap pertanyaan 3 ini yang mewakili dari tiga apa namanya tiga analisis ini atau agenda setting, framing, priming, kamu jawab soal itu karena 3 soal itu mewakili semua. 3 soal itu satu isu silakan kalau memang mumpuni. Tapi kalau memang ada satu isu yang tidak ada framingnya atau nggak mungkin nggak ketemu agenda setting, ambil kasus aja silakan. Ya, jadi ini bebas ya. Jadi kalian bisa apa namanya improvisasi lah, improvisasi. Jadi hari ini saya menganggap kalian kerjakan yang sungguh-sungguh gitu aja. Ya, jadi sekarang bukan masalah benar salah. Karena ini pengerjaan bagaimana kayak orang meneliti. Ya, jadi orang meneliti itu keberhasilan bukan karena pintar, tapi karena tekun dan rajin itu aja sih sebenarnya. Tekun dan serius lah, sungguh-sungguh saja. Nah, pilihan media bebas ya, diantaranya bisa koran digital, media online, YouTube ya. YouTube ini mungkin YouTube Kompas TV atau ya pokoknya media. Pertama sorotan kita media dulu. Ya, media-media. Karena kan ini media dan opini publik. Ya. Oh, tapi bagaimana kalau kayak channelnya Deddy Corbuzier yang sudah 17 juta subscriber misalnya. Ya kita lihat isunya ada nggak isu-isu yang bisa apa viral. Karena kalau kita meneliti itu semua lebih gampang karena kan terukur tuh. Yang like berapa, yang dislike berapa, yang komen berapa. Kamu bisa mengutip komennya. Silakan nanti itu apa untuk membuktikan apakah ini menjadi opini publik
Bisa dilihat dari situ, ya. Kompas TV pun ada YouTube-nya. Jadi silakan aja sih kamu mau ngambil dari mana, apakah mengelaborasi dari, kompas.com tuh sama Kompas TV-nya, kan satu perusahaan tuh, apakah memang ada framing yang seragam dari analisis silakan aja. Yang namanya analisis kan kamu melihat sesuatu, diurai, dipecah-pecah menjadi suatu, penjelasan yang lebih detail. Ya, jadi ini suatu fenomena masih abstrak. Nah, kamu menganalisis tuh bisa mengurai, mengklasifikasi, membandingkan dan seterusnya. Itu namanya analisis. Ya, silakan aja kamu menemukan apa, jelasin dengan teori. Ya, TV One kan ada juga YouTube-nya. Jadi silakan. Terus Instagram juga bisa kayak kompas.co tuh ada Instagramnya. Jadi pilihan media silakan. Kalau kamu ingin satu isu udah satu media, tapi kamu mau melihat dari berbagai macam media platformnya, misal dari Instagramnya, dari apa namanya YouTube-nya, tapi Kompas TV cuma nih TV grup Kompas atau MNC silakan aja. Kamu mau melihat sudut apa, tapi jelasin di jawaban. Cara kamu menjelaskan atau mengambil data seperti apa? Atau kamu membandingkan. Jadi framing itu banyak, mau menganalisis satu media saja tapi dilihat dari berbagai platform, apakah membandingkan beragam media, misalnya isu isu apa sekarang yang lagi tren misalnya, isu apa namanya, misalnya Ganjar misalnya atau mungkin pertemuan siapa gitu kan. Terus kamu mau lihat dari Kompas TV, Republika segala macam, kamu bandingin, tapi ingat tanggalnya harus sama. Peristiwa yang satu, tanggal yang berbeda, karena nanti susah apple to apple-nya, membandingkan sederajat, gitu. Nah, itu, jadi ini pilihan media silakan ya, jadi mau media sosial, tapi kalau misalnya tadi kalau kembali ke mungkin Deddy Corbuzier bisa nggak di framing-nya? Kalau Deddy Corbuzier, kalau kita lihat, ya kan itu kan namanya kan talk show, podcast itu kan benar-benar beragam ya. Isunya juga nggak begitu kelihatan framing, nggak ada, karena kadang-kadang artis, kadang-kadang politik, macam-macam. Ya, apakah ada framing? Kalau saya nggak tahu tuh kalau bisa melihat ada satu framing di situ seperti apa. Kalau model kayak Deddy Corbuzier itu mungkin mengambil satu tahun isunya apa kan agak berat ya. Jadi saran saya, tapi silakan kalau ada yang bisa melihat itu. Ya, saran saya ya media-media atau isu yang ini aja, satu isu saja nggak usah ini, dan kamu analisis dari tiga pola analisis ini gitu soalnya. Nah, itu kan itu ya. Jadi ini silakan. Dan gunakan buku Herianto itu rujukannya ya, karena kita udah sempat apa namanya, nggak perlu yang rumit itu kan tuh ada yang hitung-hitung, nggak usah yang kayak gitu-gitu. Yang analisis yang kualitatifnya aja, cara kita menganalisis secara nalar kita, terus dipadukan dengan data-data yang ada, informasi-informasi dibandingkan. Kalian juga boleh silakan mau download misalnya dari jurnal ya, framing, atau kamu browsing ada jurnal-jurnal mengenai setting, kamu mau kamu tiru cara menganalisis, silakan, ini bebas ya. Jadi saya akan memberikan nilai yang maksimal bagi orang yang benar-benar sama apa namanya, rajin ya, tekun, terus juga tepat waktu, cepat ya, maksudnya cepatnya bukan juga terburu-buru. Ya saya kasih waktu akan lebih longgar lagi nanti. Yang penting ada keseriusan mengerjakan, saya lihat dari cara nulisnya, kerapihannya, redaksionalnya, dan seterusnya lah ya. Terus pengumpulan data, penjelasannya, terus clipping-clippingnya itu, link-linknya juga nanti dilampirkan ya di ini, kamu ngambil data clippingnya itu hyperlinknya aja dikasih penjelasannya, koran Tempo linknya tanggal berapa, diakses kapan, dijelasin aja kayak gitu ya. Jadi jangan cuma link biru doang. Jadi kasih tahu mungkin di data pusaka terakhirnya lah itu, kalau kamu nanti clipping dari mana link-linknya disertakan. Tapi dijelasin dulu ini pertama Kompas TV ya, atau mungkin tempo.co.id ya, linknya ya diaksesnya kapan, minimal gitu tuh, dari nama ininya, nama apa namanya, nama link beritanya, terus judul beritanya tulis, terus kasih link hyperlinknya, baru terakhir ditulis diakses kapan, tanggal berapa. Jadi jangan cuma hyperlink birunya doang, harus penjelasan. Pertama medianya media apa, kompas.co, terus koma ya, tanggalnya tanggal berapa, berita itu maksudnya, terus koma judulnya apa, judul dari yang kamu kutip itu apa judulnya, baru koma hyperlinknya tempelin, koma lagi apa namanya, diaksesnya kapan ya, diaksesnya kapan, jam berapa bila perlu. Kenapa kayak gitu? Karena memang kalau media online itu kan harus detail ya, karena satu-satunya platform yang bisa dirubah, diedit itu ya media online doang. Kalau cetak kan nggak bisa. Cetak ya udah nggak bisa dirubah lagi. Nah itu.
Ya, nanti saya tulis di itu dari grup ya, untuk cara menulis data pusakanya. Untuk melihat clipping link itu. Jadi kamu kalau yang dikumpulkan itunya aja keterangannya. Nah, soal yang pertama kan jelaskan tingkatan dan lapisan dalam kajian agenda setting. Dengan ringkas ya. Jadi saya bukan yang ringkas itu maksudnya bukan juga sederhana, tapi ringkas ini tepat sasaran dan tepat guna gitu. Bukan yang bertele, tapi ada suatu poin-poin yang tajam kamu bisa lihat gitu. Kalau ada penjelasan lain nggak apa-apa. Nah, baru sini nih, buatan analisis agenda setting dari isu tema yang Anda pilih. Nah, ingat ini ada tingkatan lapisan, ini di halaman di agenda setting ada. Kamu buka dulu. Penjelasannya apa? Sebenarnya udah pernah dibahas dalam diskusi, tapi coba kamu lihat lagi detail agar kamu bisa bedain tingkatan sama lapisan. Nah, yang kedua, jelaskan apa yang dimaksud dengan framing. Ya, jadi jelasin dulu tuh dengan bahasa yang kamu mudah. Jadi sekarang gini, yang saya ajak adalah itu banyak penjelasannya, tapi sekarang pada saat kamu sudah baca, coba jelasin dengan bahasa kamu yang sederhana, yang enak, yang renyah, yang gampang dimengerti, ya. Utarakan dengan bahasa kamu. Jangan bukan lagi bahasa buku. Kalau bahasa buku saya udah tahu redaksional, tapi coba ceritakan dengan bahasa yang kamu bisa lah. Framing itu gampangnya seperti apa sih? Nah, kayak gitu ya. Ini nih latihan analisis ya. Terus tapi menurut dengan teori ya, maksudnya buku tadi ya, sekalipun memang ada kata yang sama, tapi bukan berarti langsung kopas gitu, tapi rubah dengan bahasa kamu. Disitasi. Kayak paraphrasing lah, kayak paraphrasing. Dengan menggunakan salah satu model analisis framing, silakan Anda membuat perbandingan isu atau tema yang Anda pilih, membandingkan minimal 2 media. Nah, ini perlu ya, membandingkan biar kamu bisa lihat kontrasnya. Jadi yang ini aja kan ada kemarin ada yang ada 4 ya, ada model analisis itu, silakan pilih aja yang kamu bisa pakai. Ya, Edmund kah, apakah yang mana-mana itu kan kemarin sudah saya kirim, coba silakan aja kamu lihat dari contoh skripsi atau apa silakan aja, tapi nggak perlu detail, tapi sederhana aja. Dari bagian ini mengurai ini dah aja. Ya, jadi nggak perlu yang kayak skripsi, cuman sekilas aja, cuman ini aja yang kamu bisa lihat intisarinya. Nah, nomor 3 adalah dari nomor 1 dan 2, jelaskan proses framing yang terjadi dalam proses pembentukan opini publik. Nah, ini kamu lihat nih, di bab 4 dan 5 itu ada halaman yang 163, 167. Saya minta kamu bikin bagiannya mirip kayak gitu. Jadi proses antar framing, agenda setting, framing, nah framing apa? Nah, coba digambarkan tadi isu yang kamu lagi angkat. Itu ada gambarnya di halaman 163, 165, kalian lihat aja dulu. Nah, sekarang apakah boleh improvisasi? Silakan ya, karena yang penting kalian mencari rujukan-rujukan aja. Kalau mau bikin ini seperti ini. Terus kalau mau ngeliatin buku, oh gini ya. Udah kamu masukkan isu itu, kamu masukkan ke dalam bagian yang seperti itu. Alur kerjanya kamu bisa pahami dan kamu mengerti. Nah, jadi baca aja yang tunjuk ini dan ini aja. Kerjakan dalam arti kata gini. Upayakan maksimal. Saya juga akan melihat prosesnya ya, bukan melihat hasilnya, tapi proses kamu mengerjakan atau mencoba untuk menjawab 3 soal ini seperti apa. Nah, itu yang akan jadi poin nilainya gitu istilahnya. Kalau yang mau tanya Pak. Ya, silakan. Gimana? Berarti nggak perlu kayak yang formal banget kayak kita bikin makalah gitu ya Pak? Nggak perlu kayak gitu, nggak perlu ada bab. Langsungin aja. Kan ini kan nomor 1, berarti kan kamu akan menjawab ini kan. Berarti kan pertama jelas aja isunya apa. Berarti ya, kayak soal UTS yang kemarin gitu ya Pak ya? Bikinnya kurang lebih kayak gitu. Ya, kayak gitulah. Yang jelas ya, isu apa yang penting clipping itu di data pusakanya ada gitu. Kamu ngambil dari mana berita, nggak kayak makalah. Jadi jawab-jawabin aja nih soalnya, jawab aja. Ya, oke Pak, baik, makasih. Jadi kan yang pasti kan nomor 1 pasti kamu udah jelasin kan apa namanya isu yang dipilih apa. Ya, jelasannya dulu pertama kan isu ini ceritanya apa ringkas, terus baru kamu mulai menjawab nomor 1 begini, begini. Nah itu ya, ada yang mungkin ada yang mau nanya lagi. Yang jelas gini, satu isu itu belum tentu bisa dikaji dalam 3 framing, bisa jadi cuman menjawab 1 soal. Tapi kalau memang 1 isu itu bisa ternyata kamu lihat sisi 3-tiganya bisa terjawab, silakan aja. Tapi kalau memang kekurangan, boleh kamu mencari isu lain yang untuk menjawab setiap nomor.
Dan ini totally silakan aja improvisasi ya, nggak perlu takut oh ini salah atau benar. Yang penting satu hal dalam rujukan ilmiah, yang penting adalah apapun yang kamu lakukan harus punya apa namanya, apa sih ini, punya rujukan aja ya. Kamu ada rujukan dari jurnal atau apa, kamu boleh nyontek caranya gitu, itu nggak apa-apa gitu ya. Oke, mungkin ada yang mau nanya lagi? Untuk kalau Ya, gimana? itu yang untuk di nomor 3-nya itu kan apa namanya? Kita jelasin ya Ya. prosesnya kan. Nah itu dalam bentuk deskriptif juga. Misalkan kalau ada dimasukin infografisnya juga boleh Pak. Ya, jadi kalau menjawab nomor 3 ini proses framing terjadi di proses ini kan kamu lihat ya di situ kan 163 166 ini kan ada gambar. Nah, infografis itu memang harus dijelasin. Tambahin ini dijelaskan dan diberikan keterangan. Ya, diberikan penjelasan. Jadi dan yang telah dibuat. Ya. Nah kan kalau cuma gambar doang bingung gitu, harus jelasin. Ini sama aja kalau kita belajar latihan bikin kerangka pemikiran nanti pada penelitian. Iya itu pertanyaan bagus tuh, saya agak ada lupa gitu. Oke, ada lagi. Nah ini berarti kalau yang 2 nih dia semacam kan ini perbandingan kan ya Pak ya, yang nomor 2 kayak studi komparasi gitu dong. Ya. Ya, ini satu isu dibandingkan sama 2 media yang memberitakan isu yang sama. Nah, berarti memang ini kan kamu bisa ngeliat kejadiannya kalau pada saat kalian sudah clipping. Kan misal dari satu media ke media lain kan kadang-kadang headline itu kan yang ditonjolkan beda. Nah, itu kamu nah ini kuncinya tadi kalau kamu tidak melakukan media monitoring dulu, yang mengumpulkan clipping dulu, kamu nggak bakal tahu yang kok cuma salah comot, kamu nggak kelihatan. Kan misalnya kan kamu dapat 10 beritanya yang lagi menyiarkan satu isu tadi ya. Nah, kamu lihat tuh dari berapa berita tadi, dari 10 tadi yang kira yang agak unik dan entek apa gitu. Terus mana yang ada yang perbandingan, pilihlah 2 misalnya. Itu dibandingin gitu. Jadi karena sudah dianalisis saya satu aja. Kecuali kalau kamu ngelihat ada suatu yang masif ya berhari-hari, itu juga jelasin misalnya ini koran ini kok berita isu ini sampai seminggu sampai 3 kali misalnya. Kalau memang temuannya ada itu, ini kan dibuktikan. Jadi kalau kayak gitu ini akan kelihatan ada penonjolannya. Penonjolannya apa? Ternyata pemberitaan itu misalnya kayak kasus yang ustadz yang menghamili ininya gitu kan, menghamili santrinya. Mungkin ada satu media yang menarik nih, seminggu itu setiap hari dia diinin. Nah, kalau setiap hari kan bisa jadi itu apakah framing tergantung kamu melihatnya dari headline-nya, dari dari judulnya, dari arahnya, dari cara memberitakan. Nah, itu nanti akan ada dilihat itu dari mekanisme analisis, kamu bisa contoh dari yang mana aja, silakan pilih. Satu model analisis. Oh, paham. Berarti ini di satu isu media yang sama dengan platform yang beda, misalkan di televisi, di websitenya, sama kalau dia punya akun YouTube mungkin di-compare dengan akun YouTube-nya, kayak gitu Pak. Itu boleh, ya boleh. Jadi kan boleh satu media tapi di platform beda. Tapi boleh kalau framing itu juga orang banyak yang menganalisis dengan media berbeda, misalnya antara Kompas TV atau mungkin kompas.com, republika.co.id misalnya. Ya, dengan beda media. Nah, beda media. Kalau kamu ngeliat ada kontak, tapi kalau memang kamu membandingkan antara platform yang beda dari televisi, kan itu bisa melihat bahwa ternyata satu perusahaan aja, Kompas, ternyata dalam memframing beda-beda. Bisa aja kamu melihat ada penemuan itu, silakan, ini bebas. Yang penting kamu mengerti permasalahannya di temuan yang kamu lakukan. Ini bisa beragam.
Yang penting kamu bisa mempertanggungjawabkan apa yang kamu lihat itu bisa meyakinkan, itu aja sebenarnya. Ya, apakah membandingkan satu perusahaan yang platform berbeda, membandingkan beda media, maksudnya beda perusahaan ya, maksud apa namanya, kayak Kompas sama Republik, kalau kayak contoh kayak media Indonesia kan tuh ada muatan politis pasti ada, karena ketua apa namanya, punya perusahaannya adalah ketua partai. Iya, Kadang-kadang iya. tuh dia nggak mungkin terlalu ini, kayak kasus yang kemarin yang kita angkat yang isu perselingkuhannya menteri nih, kan ternyata nggak diangkat sama sekali di media-media nasional kan, ada yang berani. Kenapa? Kan itu contohnya. Kayak Bakri yang narkoba juga TV One nggak nayangin. Ada, nah itu kan, nah itu kayak gitu-gitu tuh, kamu bisa ngeliat hal-hal yang kayak gitu, silakan aja. Iya, iya, iya. Paham, paham. Ya, silakan kamu pilih. Ternyata ada muatan-muatan, makanya kamu harus ngerti ideologi. Nah, di sini nih, bicara ya, agenda setting atau framing itu, ingat pasti si media tadi punya ideologi dan dia akan berjalan dengan ideologinya. Visi misinya kayak Tempo mungkin dia mengedepankan independen. Benar nggak independen? Dia ngeritik siapa? Apakah pemerintah doang? Apakah yang lain pemerintah ada nggak? Oh ternyata memang benar independen, karena kayak bong kampret kan dikritik kamu juga begitu. Kan jadi nggak perlu kemana, nggak perlu ini. Kayak misalnya kayak Najwa Shihab kan pernah dibilang kampret, pernah juga dibilang cebong, karena dia kadang-kadang apa namanya, narasi itu kan, mantan Najwa itu kadang-kadang mengkritik banget pemerintah, atau mungkin kadang-kadang mengkritik yang lainnya. Anies Baswedan juga pernah. Nah, kan kita bisa lihat. Jadi kesimpulannya juga kamu bisa menyimpulkan apakah sini ini netral atau ada keberpihakan, itu juga salah satu analisis. Gitu. Semakin tajam kamu bisa mengalir uraian sampai ketemuan-penemuan yang penting, ya ternyata ada suatu hal istimewa yang kamu bisa ungkapkan dalam analisis kesimpulan-kesimpulan akhirnya, itulah kualitas kamu melihat dalam kacamata framing atau agenda setting dalam mata kuliah ini istilahnya. Gitu ya. Oke, mungkin kalau nggak ada yang lain ya silakan aja kerjakan. Ya, contoh banyak lah kalau kamu browsing di internet rajin, juga banyak contoh-contoh. Kalau kamu pengen melihat suatu model gitu ya, model kamu niru cara analisis ini, silakan aja, bebas. Yang penting kan kamu nggak kopas. Makanya sekarang isunya juga jangan isu kelamaan yang 2 tahun lalu, 3 tahun itu, nanti saya khawatirnya sudah banyak yang menganalisis, kamu cuma kopas doang. Semakin fresh beritanya, semakin itu akan lebih saya hargai lah. Oke, Oke, Pak. mudah-mudahan bisa dipahami ya semua. Ya Allah, Pak. Oke, kalau nggak ada silakan mengerjakan. Ya kalau memang ada pertanyaan, mending di grup aja. Jadi kalau ada pertanyaan-pertanyaan agak lebih detail di grup aja. Jadi yang lain bisa langsung paham juga ada pertanyaan apa gitu. Oke lah, mungkin ya gitu dulu sementara. Saya nanti saya akan, ini videonya saya akan masukin YouTube ya. Jadi anggaplah nanti absen terakhir tuh di situ, ntar kasih komentar gitu aja. Komentarin aja. Komentar absen, nama atau sedikit kata-kata, silakan aja. Bagi bukti saya ini ya, bukti pertemuan terakhir. Ini terhitung absen, Pak? Iya, absen yang terakhir. Nah itu kita komen di mana? Facebook lagi? Di YouTube nih, saya akan taruh YouTube. Nanti yang belum. Sekarang YouTube nih. Ya, nanti saya taruh di YouTube kan, ini saya rekam nih. Nanti ya silakan aja, nanti kamu komentar di YouTube-nya aja, itu sebagai bukti saya laporan absen di situ juga nggak apa-apa. Tapi itu yang Google Form yang tempo hari itu masih dipakai, Pak? Masih itu nanti diselesaikan. Nanti kan akan dicek dari semua bukti-bukti foto yang sudah saya buat, termasuk yang pertemuan terakhir ini di YouTube ini, platformnya. Siap. Laporan saya ke kampus, ke prodi. Oke, itu loh ya sementara. Yang ya, lain diam-diam baik, mudah-mudahan paham ya. Nanti kalau nggak ngerti ya bolehlah nanti di grup masih dipakai untuk konsultasi. Grup aja, jadi kalau yang lain pengen tahu juga bisa tahu perkembangan. Oke, terima kasih ya atas kebersamaan selama 1 semester ini. Mudah-mudahan ini ada manfaatnya. Mohon maaf ya kalau misalnya ada salah-salah kata atau salah-salah apapun dari saya. Ya ada drama-drama juga yang menyaksikan ya di kelas ini.
dan selalu sukses ya, semangat ya, sekalipun masih pandemi, mudah-mudahan nanti juga ada pertemuan tatap muka baru bisa kita ketemu. Terima kasih, sukses selalu, salam sehat, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama. Saya matiin ya. Ya Pak. Terima kasih Pak. Sama-sama.